You never even came. You forgot about me. How could you You never called? Never forget you. I hate you. But you reckon because I want to tell you one... Forget me. No, I didn't forget you. I was nothing, okay? Okay, because last Halo night... semuanya, apa kabar? Dah mamam, dah minum cucu. Kalau udah jangan lupa tonton channel saingan Atta Gledek ini ya. Semoga kalian suka. Sebelumnya Mimin mengingatkan bahwa film ini mungkin dapat membuat kalian berlinangan air mata. Karena film ini ada unsur-unsur bawangnya guys. Jadi sebelum kalian nonton film ini alangkah baiknya kalian para kaum rebahan untuk menyiapkan tisu. Kunci pintu kamar kalian. Matikan lampu. Siapkan cemilan. Pasang layar tancap dan cekidot. Film yang saya bahas kali ini berjudul I Am Sam. Dirilis pada tahun berapa ya? Saya lupa. Yang penting film ini sudah mendapatkan banyak penghargaan. Menceritakan seorang tokoh utama bernama Sam, yang memiliki keterbelakangan mental atau disabilitas. Di sini kita akan kupas semuanya setajam silet. Daddy? Where did she go? Bagaimana jadinya jika seorang disabilitas harus merawat anaknya sendiri setelah ditinggalkan oleh sang istri dan harus mengikuti pengadilan demi mendapatkan hak asuh untuk anaknya? Film ini dimulai diceritakan dari seorang pria penyandang disabilitas yang bernama Sam. Sam bekerja di sebuah kedai kopi Starbucks. Saat sedang bekerja, ia teringat akan istrinya yang harus melahirkan hari ini. Tanpa pikir panjang, Sam langsung tancap gas ke rumah sakit. Setibanya di sana, dokter menyatakan kalau anaknya perempuan. Sam kemudian memberi namanya Lucy. Anak itu sangat mirip dengan ibunya yang bernama Rebecca. Rebecca adalah seorang tunawisma. Oke, kembali pada scene selanjutnya. Sam terlihat sangat bahagia dengan kehadiran putri kecilnya, namun tidak dengan Rebecca. Ia sama sekali tidak mengharapkan anak itu. Benar saja, saat keluar dari rumah sakit dan OTW ke rumah, Rebecca berlari kabur meninggalkan suami dan putri kecilnya. Singkat cerita, sesampai di rumah Sam terlihat kewalahan mengurus Lucy yang terus saja menangis. Hingga tetangganya yang bernama Annie menelpon untuk menawarkan bantuan. Beruntung Sam mendapatkan tetangga yang baik. Bagaimana kalau dapat tetangga yang suka mengibah dan merumpi? Oke, kembali kepada Annie. Di sini Annie mengajarkan bagaimana cara merawat bayi seperti kapan saja waktu untuk memberi susu putrinya. Pada suatu malam teman-teman Sam yang juga memiliki kondisi sama seperti dirinya datang ke rumah Sam untuk menonton video. Sam dan kawan-kawan memiliki kegiatan rutin yang dilakukan bersama-sama. Terlihat juga kalau teman-teman Sam sangat menyayangi Lucy. Sam juga membawa Lucy ke tempat kerjanya, namun hal itu sangat mengganggu pekerjaannya sampai akhirnya Sam memutuskan untuk menitipkan anaknya kepada Annie. Singkat cerita, kini Lucy sudah beranjak dewasa, sebentar lagi akan berusia 7 tahun. Hari-hari mereka berdua terlihat menyenangkan. Meskipun tentu saja ada beberapa masalah yang terjadi di antara mereka. Suatu hari Lucy mengatakan bahwa Sam tidak seperti ayah teman-temannya yang lain. Awalnya Sam terdiam sejenak, dan Sam meminta maaf kepada Lucy atas kondisinya. Namun Lucy langsung mengatakan bahwa maksud perkataannya adalah ia sangat beruntung memiliki ayah yang bisa bermain bersamanya. Seperti bermain di taman, yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang lainnya. Beralih pada scene selanjutnya, di sini Lucy bersama Sam pergi ke toko sepatu yang ditemani juga teman ayahnya, karena Lucy akan mulai masuk sekolah. Ketika mendapatkan sepatu yang disukai Lucy, Sam pun membayarnya ke kasir. Sayangnya uang yang dimiliki Sam kurang. Ia kelihatan kebingungan bagaimana cara membayar sepatu tersebut. Beruntung Lucy memiliki paman-paman yang baik. Mereka mengumpulkan setiap dolar yang mereka punya untuk mencukupi kekurangan tersebut.
Malam harinya Sam melakukan hal yang biasanya dilakukan sebelum Lucy tidur, yaitu membacakannya dongeng. Lucy pun tertidur. Malam berganti pagi hingga tibalah hari pertamanya sekolah. Lucy adalah anak yang pintar dan percaya diri. Ini terlihat ketika ia berbicara di depan teman-temannya. Namun di sekolah teman Lucy mengatakan kalau ayahnya merupakan keterbelakangan mental. Perkataan itu tentu saja membuat Lucy bersedih. Singkat cerita, keesokan harinya Sam dihubungi oleh pihak sekolahnya Lucy, yang mendapatkan berita dari Lembaga Perlindungan Anak. Jadi mereka mengetahui kemampuan intelektual Sam ini sama dengan anak berumur 7 tahun. Bagaimana mungkin Sam bisa mendidik dan mengayomi Lucy ketika menginjak usia 8 tahun dan seterusnya. Pada malam harinya Sam menyuruh Lucy membaca sebuah buku. Lucy yang mengetahui kemampuan ayahnya dan berkata, "Saya bodoh sama seperti dirimu." Lucy yang sebenarnya sudah sangat lancar membaca tidak mau memperlihatkan kepintaran tersebut kepada ayahnya. Dia takut ayahnya menjadi minder. Disinilah Sam sangat marah dan takut kalau suatu saat putri kecilnya akan seperti dia. Sam takut akan Lucy bodoh karena didikannya yang salah. Dengan paksaan Sam berkata bahwa dia akan senang ketika Lucy bisa membaca. Berlanjut pada pesta Halloween. Di sini teman-teman Lucy menertawai Lucy karena sikap ayahnya yang kekanak-kanakan dan mengejek Sam. Lucy terlihat sedih dan murung, walaupun Lucy menerima keadaan ayahnya tersebut. Sebagai seorang ayah, Sam selalu memotivasi Lucy. Scene berpindah saat Lucy dan Sam makan di sebuah warung yang berbeda. Sam menginginkan menu yang setiap harinya, seperti di tempat langganan sebelumnya. Dan ternyata di tempat tersebut tidak ada menu yang diinginkan oleh Sam. Disinilah terjadi sedikit keributan yang memperlihatkan perilaku Sam seperti kekanak-kanakan. Melihat kejadian itu, Lucy sangat kaget dengan sikap ayahnya. Pada scene selanjutnya memperlihatkan Lucy yang sedang merayakan ulang tahun bersama Sam dan teman-teman Lucy lainnya. Namun Sam dikagetkan dengan tamu yang tidak diundang datang, yaitu Lembaga Perlindungan Anak yang akan membawa Lucy. Lembaga Perlindungan Anak beralasan pengasuhan Sam yang pola pikirnya terbelakang. Dengan Lucy yang menginjak usia 7 tahun tentu saja membutuhkan hal-hal yang sulit diberikan oleh Sam. Lucy dan Sam harus berpisah sampai waktu yang belum ditentukan. Hal ini terasa sangat berat bagi keduanya. Namun Lembaga Perlindungan Anak mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. Di persidangan terlihat Sam terus saja memohon sambil menangis untuk mengembalikan anaknya. Ia tidak mau berpisah dengan anaknya. Sam kemudian berdiskusi dengan teman-temannya. Lalu temannya menyarankan agar Sam menemui seorang pengacara yang bernama Rita Harrison. Dia seorang pengacara yang sama sekali tidak pernah kalah dalam persidangan apapun. Namun pastinya harga untuk menyewa pengacara itu sangatlah mahal. Tapi hal itu sama sekali tidak menyurutkan niat Sam. Kemudian ia pergi menemui Rita di kantornya. Melihat kondisi Sam, tentunya Rita menolak karena dia tahu bahwa Sam tidak akan mampu membayarnya. Dengan gaji Sam yang hanya $8 per jam di sebuah kedai kopi. Namun Rita berjanji kepada Sam akan menghubungi salah seorang temannya yang juga sama berprofesi sebagai pengacara untuk membantu Sam. Tentu itu adalah akal-akalan Rita saja, agar Sam segera pergi dari kantornya. Tetapi tidak dengan Sam. Dia menganggap serius perkataan Rita. Sam kemudian terus menemui Rita akan hal itu. Hingga pada saat pesta sesama teman pengacaranya, Sam mendatangi Rita sambil membawa kopi Starbucks dalam ukuran besar. Disinilah hati nurani Rita meleleh melihat perjuangan seorang ayah yang serba kekurangan berusaha untuk menjadi ayah yang baik kepada putri kecilnya. Kemudian Rita berkata kalau ia siap membela Sam di pengadilan tanpa bayaran sepersen pun alias gratis. Scene berpindah ke kantor psikolog di mana Sam akan menjalani pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kejiwaannya. Tapi tentu saja dalam pemeriksaan tersebut Sam terlihat bingung dengan pertanyaan yang diberikan kepadanya. Scene berpindah kembali pada Sam dan Rita dalam menghadapi persidangan itu. Rita meminta Sam agar menyiapkan saksi yang bisa membantunya di persidangan. Sam kemudian menunjuk teman-temannya.
Sebelum bersaksi di pengadilan, Rita mewawancarai teman-temannya satu persatu. Dari hasil wawancara tersebut, Rita kembali meminta Sam untuk mencari saksi yang kompeten untuk membantunya di persidangan. Hal ini disebabkan kesaksian dari teman-teman Sam tidak akan bisa membantunya. Karena mereka tidak mengerti apa yang akan mereka hadapi. Sam teringat pada Annie dan memintanya untuk menjadi saksi. Sayangnya Annie menolak. Terlihat Annie tidak cukup yakin dengan kondisi Sam yang mampu untuk membesarkan Lucy dengan baik. Persidangan demi persidangan pun terus dihadapi oleh Sam. Walaupun hal itu terlihat sangat menyulitkan, para saksi ahli pun turut dihadirkan, seperti psikolog yang saat itu mewawancarai Sam. Dan Rita, wanita yang sukses, walaupun dibesarkan dari orang tua yang memiliki inteligensi yang rendah. Selesai persidangan, Sam menemui Lucy saat jadwal jam besuknya. Ketika waktu berkunjung habis, Lucy berpura-pura untuk pergi ke toilet, namun ternyata ia justru mengajak Sam untuk kabur. Di dalam bus, Lucy mengatakan kalau ini adalah satu-satunya cara agar mereka tetap selalu bersama. Lucy pun tidak ingin dipisahkan oleh ayahnya. Lucy mengajak ayahnya untuk pindah ke tempat baru dan memulai kehidupannya dari awal lagi. Namun keberadaan mereka diketahui polisi dan membawa keduanya. Rita yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas ke kantor polisi. Rita marah karena Sam sudah melakukan hal bodoh yang akan memberatkannya di pengadilan nanti. Namun Lucy memohon agar tetap membantu ayahnya. Lucy berkata ide itu adalah idenya. Dalam persidangan selanjutnya, Annie yang awalnya menolak untuk datang, akhirnya memutuskan untuk membantu Sam dan menjadi saksi. Hal itu ia lakukan karena kecintaannya terhadap Lucy. Dalam persidangan itu, Annie dengan mantap menjawab setiap pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh jaksa itu. Hingga pada akhirnya jaksa bertanya tentang ayah kandung Annie sendiri. Ia terdiam sambil menangis, karena Annie memiliki masa lalu yang buruk bersama ayahnya. Jaksa tersebut memang pandai membungkam mulut seseorang. Persidangan hari itu pun selesai. Rita kemudian membawa Sam ke rumahnya untuk diajari beberapa hal, supaya Sam tidak menjawab pertanyaan yang bertele-tele seperti anak kecil. Pindah kembali kepada Rita yang meminjamkan Sam sebuah jas untuk tampil di persidangan terakhirnya. Keesokan harinya sampailah pada hari yang sangat menentukan hak asuh Lucy. Tetapi Sam harus bekerja kopi terlebih dahulu, dan ternyata Sam sudah diangkat menjadi pembuat kopi, bukan lagi seorang pelayan. Karena Sam diburu waktu, dia diberitahukan bahwa ia harus pergi ke pengadilan. Karena terburu-buru, Sam tidak sengaja menyemburkan kopi yang dia buat. Singkat cerita, dia pun berlari ke pengadilan dengan pakaian kotor dan masih memakai celemek dari tempat kerjanya tersebut. Sontak semua orang yang berada di persidangan itu kaget. Setelah duduk di bangku saksi, sidang dimulai. Jaksa pun mulai bertanya kepada Sam, bukankah lebih baik kalau Lucy itu dijaga dan dirawat oleh orang tua asuh? Sam pun berkata dengan meyakinkan, hal itu tidak mungkin bisa dilakukan karena dia tahu bagaimana Lucy. Dan orang tua asuh yang tidak mengenal Lucy seperti ayahnya sendiri. Jaksa terdiam. Kemudian jaksa bertanya tentang bagaimana masa lalunya. Sam menjawab waktu kecil ibunya sakit, dan ayahnya meninggalkannya ketika masih bayi dan menitipkannya ke panti asuhan. Jaksa juga menanyakan lalu siapa yang dicontoh untuk menjadi ayah yang baik terhadap Lucy. Sam pun menjawab kalau sosok yang akan menjadi ayahnya Lucy itu adalah dirinya sendiri. Jaksa kembali terdiam. Akan tetapi Sam tetap terus dihujani berbagai macam pertanyaan, sehingga membuatnya tidak percaya diri lagi dan tidak bisa untuk menjawabnya. Karena Sam hanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, Sam terus berusaha menjawab pertanyaan yang dilontarkan bertubi-tubi kepadanya. Sehingga Rita menyadari bahwa pertanyaan tersebut sudah di luar kemampuan Sam. Sidang ditutup. Keputusan berakhir dengan kekalahan Sam dan hak asuh tersebut jatuh kepada orang tua barunya Lucy. Now, this is the end of this for me, okay? Okay, I want to stop right now.
dan Lucy pun sangat sedih. Sam sangat kecewa dengan keputusan hakim jaksa. Namun keadaan berkata lain. Lucy kemudian dibawa oleh orang tua asuhnya. Setelah beberapa hari kemudian, Sam melihat Lucy bersama ibu barunya. Sam ingin menemui Lucy, tetapi Sam mengerti dia tidak ingin mengganggu kebahagiaan Lucy bersama ibu barunya. Akhirnya Sam kembali ke rumah. Sam sangat kesepian dan terpukul dengan kejadian itu. Kemudian Rita datang menemui Sam karena dia tahu kondisi Sam yang sangat terpukul. Di sini Sam mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bekerja di kedai kopi lagi. Rita terus menyemangati Sam untuk tidak menyerah. Sam dalam keadaan yang tidak stabil langsung marah dan berkata dia tidak akan mengerti apa yang dirasakannya saat ini. Singkat cerita, Rita berhasil membuat Sam kembali bersemangat untuk menjalani hidupnya. Ini terlihat ketika Sam sudah memiliki pekerjaan baru untuk menjaga anjing yang dititipkan ketika tuannya tidak di rumah. Walaupun dengan gaji yang sangat kecil, hari berganti bulan. Di sini Sam mendapatkan ide untuk bisa bertemu dengan Lucy. Dengan membawa anjing-anjing tersebut ke rumah orang tua asuhnya Lucy. Dan benar saja Sam dapat bertemu dengan putri kecilnya. Tetapi di sini kita diperlihatkan dengan Lucy yang marah kepada ayahnya. Di sini Lucy sebenarnya sudah sangat merindukan ayahnya. Sam pun berkata, "Bisakah tidak marah-marah kepadaku walaupun hanya sedetik saja?" Karena semalam dia sudah mengirim surat untuk diberikan kepada putrinya. Dia juga menjelaskan bahwa sangat merindukan Lucy. Mereka merindukan kebersamaan seperti dulu. Kemudian Sam memutuskan untuk pindah rumah di dekat orang tua Lucy. Berpindah pada scene selanjutnya memperlihatkan Lucy kabur melewati jendela kamarnya dan pergi ke rumah ayahnya. Sam yang sedang tidur pun kaget melihat putri kecilnya sampai ke sini. Mengingat saat itu adalah malam hari. Setelah tertidur, Sam kembali membawa Lucy ke rumah ibu angkatnya. Berpindah pada scene sebelumnya di mana Sam diperlihatkan pada pekerjaan barunya di sebuah Pizza Hut. Di sini Sam terlihat sangat bersemangat kembali untuk bekerja. Berpindah kembali pada Lucy. Seperti biasanya setiap malam Lucy selalu ke tempat ayahnya. Dan ketika Lucy tertidur, Sam selalu mengantarkannya ke rumah orang tua asuh Lucy. Begitu seterusnya, dan sampailah di mana Lucy sudah tidak dapat kabur lagi. Karena pintu jendela sudah diberi teralis. Lucy tidak habis akal. Dia pergi keluar dan berharap bisa kembali ke tempat ayahnya. Seketika ibu angkatnya memanggil lalu menawarkan kue kesukaan Lucy, yang sebelumnya disampaikan oleh Sam. Lucy bukannya makan kue tersebut bersama ibunya, malahan membawa kue itu ke kamarnya. Wanita itu menyadari kalau dia belum bisa mengambil perhatian Lucy sepenuhnya. Ketika Lucy tertidur, kemudian wanita tersebut membawa Lucy ke rumah Sam. Dia menyadari kalau Lucy sangat menyayangi ayahnya. Dia tidak ingin mengambil kebahagiaan Lucy. Scene selanjutnya diperlihatkan ketika Sam menjadi seorang wasit sepak bola anak-anak. Yang memperlihatkan suasana yang sangat menyenangkan, di mana Rita pengacara Sam juga berada di sini yang sudah menghabiskan banyak waktu untuk anaknya. Di akhir cerita, Sam memutuskan untuk merawat dan membesarkan Lucy dengan orang tua asuhnya bersama-sama. Di sini kita mendapatkan pelajaran, ketika keterbatasan seorang ayah dikalahkan dengan kasih sayangnya. Disabilitas yang dialami belum tentu bisa membuat Lucy tidak bahagia. Dan tamat.